Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab kita, yakni kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah. Pemahaman-pemahaman yang perlu diluruskan, karya Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Al-Muhaddith Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, yang mana pada pertemuan kemarin kita sudah sedikit membahas mengenai judulnya, yakni dalam judul At-Tahdhiru minal mujazabati bitakfir, peringatan atau larangan keras menjatuhkan vonis kufur terhadap saudara muslim yang lainnya. Pada kali ini kita akan melanjutkan kajian kita pada pertemuan kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu an at-tahdhiru minal mujazabati bitakfir, peringatan atau larangan keras menjatuhkan vonis kufur terhadap saudara muslim yang lainnya. Karena ada satu firqah dalam Islam yang mana mereka sangat mudah mengeluarkan dari lisan mereka kata-kata kufur terhadap saudara muslim yang lainnya karena permasalahan furu'iyah khilafiyah belaka, yang seharusnya permasalahan khilafiyah furu'iyah itu menjadi rahmat bagi umat Islam, akan tetapi bagi mereka yang berbeda pendapat dalam masalah furu'iyah maka akan mereka vonis kufur. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki melihat hal yang seperti demikian sangat memprihatinkan. Maka dari itu beliau mendahulukan judul ini supaya kita tidak keliru di dalam memahami agama Islam. Yukhti'u katsirun minan nas aslahahumullah fi fahmi haqiqatil asbab allati tukhriju sahibaha an dairatil Islam wa tujibu alaihi al-hukma bil kufri. Banyak orang yang keliru. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki mereka. Apa yang keliru? Mereka keliru di dalam memahami hakikat atau substansi faktor-faktor yang menyebabkan seseorang keluar dari lingkup agama Islam dan divonis kufur. Karena mereka tidak paham Islam secara benar. Itulah yang menyebabkan mereka sangat mudah sekali menjatuhkan vonis kufur terhadap orang yang berbeda pendapat dengan mereka, orang yang berbeda pandangan dengan mereka. Fatarahum yusari'una ilal hukmi 'alal muslimi bil kufri limujarradil mukhalafah. Maka kamu akan melihat mereka sangat cepat menghukumi saudara muslimnya yang lain dengan vonis kufur. Kenapa? Limujarradil mukhalafah, dikarenakan perbedaan pendapat yang ringan, yakni permasalahan khilafiyah furu'iyah. Contoh permasalahan ziarah kubur. Akidah ahlu sunnah wal jamaah sangat menganjurkan yang namanya ziarah kubur. Tapi firqah yang lain yang sangat ekstrim di dalam memahami ziarah kubur, maka siapapun yang berbeda pendapat dengan mereka, maka mereka akan vonis kita sebagai orang yang telah kufur dari agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Yang perlu kita ketahui bersama adalah setiap permasalahan khilafiyah furu'iyah pasti ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Maka apabila telah terjadi perbedaan pendapat para ulama, maka kita sebagai umat Islam diperbolehkan memilih yang mana yang lebih maslahah, yang mana yang lebih benar dari pendapat ulama tersebut. Maka apabila masing-masing punya dalil, yang memperbolehkan punya dalil, yang tidak memperbolehkan juga punya dalil, maka apabila terjadi seperti itu, tidak usah menyalahkan satu sama lain, tidak usah diperdebatkan, tidak usah diperpanjang, bahkan jangan sampai memvonis kufur terhadap saudara muslim yang lainnya hanya gara-gara masalah khilafiyah furu'iyah. Nah, seperti itu. Hatta lam yabqa minal muslimina ala wajhil ardi illa al-qalil. Nah, apabila hal itu terjadi, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit syirik, dikit-dikit orang dikufurkan hanya gara-gara masalah khilafiyah furu'iyah, maka yang terjadi apa? Kata Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, maka golongan muslimin yang ada di penjuru dunia hanya tinggal sedikit. Yang ada hanya mereka, keluarga mereka, guru mereka, dan
pengikut mereka yang mereka anggap paling benar di dalam memahami agama Islam. Seperti itu. Luar biasa. Mungkin surga sudah ke mereka kapling mungkin ya. Nah, seperti itu. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka hidayah dan taufik, mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang lurus. Wa nahnu natalammasu li haula'il 'udhr tahsinan lidh-dhanni. Dan kami, kata Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, memandang kepada mereka, mungkin mereka itu ada sesuatu alasan yang mereka anggap itu adalah sesuatu yang benar. Ini adalah satu bentuk husnudzonnya Abuya kepada mereka. Wa naqulu la'alla niyyatahum hasanah. Kata Abuya, kami mengatakan mungkin niat mereka baik. Kita kan tidak tahu niat seseorang itu apa. Mungkin niatnya baik, mungkin niatnya buruk. Tapi kalau kata Abuya, mungkin niat mereka baik. Niat mereka apa? Min dafi'i wajibil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Mendorong wajibnya amar ma'ruf dan nahi munkar. Mungkin niat mereka di dalam mengkufurkan orang-orang yang berbeda pendapat atau berbeda pemahaman dengan mereka gara-gara amar ma'ruf dan nahi munkar tadi. Mungkin niat mereka itu, kata Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Walakin fatahum anna wajibal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar la budda fi adaihi minal hikmati wal mau'izatil hasanah. Akan tetapi, kata Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, mereka melewatkan bahwasanya kewajiban amar ma'ruf dan nahi munkar itu harus di dalam pelaksanaannya harus dengan bijak, harus dengan nasihat yang baik, dengan kata-kata yang sopan, dengan kata-kata yang santun, dengan kata-kata yang indah. Jangan sampai ketika kita mau melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, niatnya baik tapi caranya salah. Tidak mengikuti formula yang sudah ada di dalam Al-Quran. Tidak mengikuti cara-cara para ulama yang lurus. Itu yang harus kita perhatikan ketika mau melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Mungkin kata Abuya mereka ingin seperti itu. Amar ma'ruf nahi munkar tapi caranya yang salah. Caranya yang salah bagaimana? Ya tadi mereka sangat mudah sekali memvonis kufur. Padahal kalau mau amar ma'ruf nahi munkar harus dibarengi dengan bijak, harus dibarengi dengan nasihat yang baik, dengan kata-kata yang indah, dengan kata-kata yang tidak menyakiti hati umat Islam. Seperti itu. Wa idza iqtada al-amr al-mujadalah, dan apabila mungkin terpaksa terjadi yang namanya perdebatan, mungkin karena ketika kita melaksanakan dakwah Islamiyah, menyampaikan amar ma'ruf dan nahi munkar dengan bijak, dengan kata-kata yang indah tidak diterima, maka harus terpaksa dengan perdebatan, maka perdebatannya pun diatur juga oleh syariat. Apa aturannya? Yajibu an takuna billati hiya ahsan. Perdebatannya harus dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, dengan cara yang sopan, tidak saling melontarkan kata-kata kotor, kata-kata kasar, bahkan memvonis kufur seperti yang telah dijelaskan tadi. Jangan sampai. Apabila perdebatan itu harus terjadi, harus dengan cara-cara yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 125, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan cara apa? Bil hikmah, dengan cara bijak. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik, dengan kata-kata yang indah, dengan kata-kata yang sopan, dengan kata-kata yang baik, tidak menyinggung perasaan orang lain. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan apabila setelah melaksanakan dengan bijak, dengan kata-kata yang baik dan sebagainya tadi tidak bisa, harus terjadi dengan perdebatan, maka harus dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan. Wa dzalika ad'a ilal qabuli wa aqrabu lil husuli 'alal ma'mul. Dan apabila hal itu terjadi, yakni ketika mendakwahkan Islam, menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar, dibarengi dengan bijak, dibarengi dengan nasihat yang baik, dan debat dengan cara yang baik, ada'a ilal qabuli, maka hal itu sangat mudah diterima oleh umat.
wa aqrabu lil husuli 'alal ma'mul, dan kita akan mendapatkan sesuatu apa yang kita inginkan dari tujuan dakwah kita tadi. Seperti itu. Itulah permula yang harus kita lakukan kalau mau dakwah kita diterima oleh orang lain. Apabila tidak seperti itu, apa kata Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki? Wa mukhalafatuhu khata'un wa hamaqah. Apabila hal itu tidak terjadi, yakni ketika dakwah Islam atau amar ma'ruf dan nahi munkar tidak dibarengi dengan bijak, tidak dengan mau'izah hasanah, dan dengan tidak melaksanakan perdebatan dengan cara yang baik, maka apa yang terjadi? Khata'un wa hamaqah, maka akan terjadi kekeliruan dan kebodohan. Itulah yang harus kita pahami di dalam memahami agama Islam. Yang perlu kita catat di sini adalah setiap khilafiyah furu'iyah pasti ada perbedaan pendapat para ulama. Yang mengatakan boleh pasti ada dalilnya, yang mengatakan tidak boleh pun juga ada dalilnya. Maka apabila punya landasan masing-masing, baik dalam Al-Quran ataupun dari As-Sunnah, maka jangan sampai salah menyalahkan, bahkan diperdebatkan. Masih banyak perkara-perkara yang dasar, masih banyak perkara-perkara yang lain yang seharusnya lebih penting yang harus kita bahas daripada memperdebatkan perkara atau permasalahan yang sudah sejak dulu dibahas oleh para ulama, dan hasilnya memang banyak perbedaan pendapat para ulama. Maka dari itu, yang mengatakan boleh silakan, yang mengatakan tidak boleh silakan, karena punya landasan masing-masing. Lana a'maluna walakum a'malukum. Mudah-mudahan pada pertemuan ini kita mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu dibimbing menuju jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Mungkin pada pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Salah khilaf mohon maaf. Wal afu minkum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.